Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Rifki, NIM 20233037. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Tugas ini saya buat untuk melengkapi pertemuan ke-12 mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Judul presentasi saya pada saat ini adalah Surat Menyurat dalam Perpajakan. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran, dan penghargaan. Baiklah, yang pertama, jenis-jenis surat. A. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensasi antara sesama teman atau keluarga. Ciri-cirinya: tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Kemudian format surat bebas. Kemudian yang B, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Adapun ciri-ciri dari surat resmi yaitu: yang pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Yang keenam, ada aturan format baku. Kemudian yang C, surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan surat niaga eksternal. Salah satu dari contoh surat niaga adalah surat penawaran dan surat penagihan. Kemudian yang D, surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Adapun yang termasuk ciri-ciri surat dinas yaitu: 1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka, penutup yang baku. 4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. 6. Format surat tertentu. Kemudian yang E, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perkantoran, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Selanjutnya yang kedua, bentuk surat. A. Bentuk lurus penuh. Bentuk lurus penuh merupakan bentuk penulisan surat yang dimulai dari sisi pinggir kiri atas. Penulisan dimulai dengan keterangan tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran. Kemudian yang B, bentuk lurus. Penulisan surat dengan bentuk lurus dimulai dari margin kiri kertas.
Penggunaan bentuk lurus bersifat praktis dan memudahkan dalam pengetikannya. Kelebihan dari bentuk lurus ini adalah penggunaan kertas yang banyak jika isi surat cukup panjang. Kemudian yang C, bentuk setengah lurus. Penulisan bentuk surat setengah lurus menyerupai penulisan surat yang lurus. Perbedaan penulisan hanya terdapat pada isinya. Penulisan dimulai dari 5 ketukan pada sisi pinggir kertas bagian kiri. Selain itu, antar alinea tidak diberi jarak. Kemudian yang ketiga, surat ketetapan pajak. Baiklah, yang termasuk dari surat ketetapan pajak yaitu A. Surat tagihan pajak atau STP. B. Surat ketetapan pajak atau kurang bayar. C. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. D. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB. E. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. F. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Yang A. Surat tagihan pajak adalah surat yang terbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Kemudian yang B. Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan untuk menetapkan besaran nominal pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayarkan. Kemudian yang C, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT merupakan surat ketetapan pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan tambahan atas besaran pajak yang akan ditetapkan. Kemudian yang D, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB merupakan surat tagihan pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang E, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN merupakan surat tagihan pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kemudian yang F, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT merupakan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak terkait. Sekian, terima kasih yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.